Monsinyur, Pastor, dan konfrater sekalian, selamat sore. Selamat sore. Izinkan saya pada sore hari ini menseringkan pengalaman kerasulan saya. Diutus ke tempat ini, tapi pada akhirnya harus pergi ke tempat lain. Menurut aku, sangat identik dengan keberadaanku maupun kita sebagai misionaris. Hal ini aku alami selama 2 semester kemarin. Sebelumnya, aku diutus untuk merasul di SD Fransiskus Kampung Ambon. Akan tetapi, karena situasi dan kondisi bumi kita yang sedang tidak baik-baik saja, sekolah yang masih gelabakan untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan situasi, membuat aku dan temanku harus mencari destinasi baru untuk kami jadikan ladang kerasulan untuk membagikan benih-benih cinta dan kebaikan Kristus. Setelah mendiskusikannya dengan formator, akhirnya kami memilih Jakarta Utara, tepatnya Cilincing, sebagai tempat kami merasul. Kegiatan kerasulan ini kami jalankan setiap hari Sabtu dari jam 10 sampai selesai. Mengapa saya mengatakan jam 10 sampai selesai? Itu karena kapan kegiatan pelayanan selesai tidak menentu. Itu tergantung cepat atau tidaknya kami memasak bahan makanan yang telah tersedia, atau cepat atau lambat datangnya makanan yang dikirim oleh para donatur. Kadang-kadang sore jam 2 kami sudah sampai di rumah, kadang sore jam 3. Model kegiatan pelayanan di Rumah Kerang merupakan nama tempat kami berkumpul untuk mempersiapkan segalanya. Itu ada 2. Yang pertama, dari jam 10 sampai jam 12.30 membungkus sembako, kemudian akan dihantar kepada orang-orang yang telah terdaftar untuk mendapatkan sembako tersebut. Kegiatan kedua, dari jam 12.40 sampai jam makan siang, menghantar makanan untuk para lansia dan orang luar. Para lansia adalah lansia yang namanya telah terdaftar, maka akan diprioritaskan. Sedangkan orang luar adalah orang-orang yang mendapatkan makanan apabila persediaan makanan berlebih, jadi sifatnya tentatif. Perjalanan ke Cilincing kami tempuh sekitar 25-45 menit. Itu karena kami lebih memilih untuk menikmati perjalanan sambil ngobrol-ngobrol santai. Sebelum memulai perjalanan, seperti biasa, kami awali dengan doa. Baik itu doa untuk memohon perlindungan Tuhan dalam perjalanan, maupun berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan agar sesampainya di Cilincing, kami dapat melayani dengan murah hati dan total. Kami memegang keyakinan jika kami menyerahkan seluruh diri kami, kegiatan yang akan kami lakukan kepada Tuhan, pasti semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Selama kurang lebih 6 bulan merasul di Cilincing, saat menghantar sembako, aku dan Frater John biasanya selalu bersama. Tetapi ketika tiba saatnya pergi membagi makanan untuk para lansia, aku dan Frater John berpisah. Frater John mungkin karena berasal dari daerah pantai, sukanya membagi makan di pinggir laut. Sedangkan saya harus mengalah dan harus pergi ke tempat lain. Saat pergi membagikan makanan ini, aku biasanya menggunakan motor. Tentunya bukan aku yang bawa, tetapi salah seorang anak angkatnya suster gitu.
Mungkin teman-teman sekalian berpikir enak ya pakai motor. Sebagai pengingat, bukannya aku ingin membandingkan antara aku dan Frater John. Menggunakan motor membuat aku harus menenteng dan memangku makanan-makanan yang akan kami bagikan tersebut. Letak rumah ini dan itu yang begitu jauh, harus melewati gang-gang kecil, harus naik turun dari motor, kadang membuat badan terasa lelah. Tetapi rasa capek, lelah yang aku rasakan seketika hilang karena melihat senyum bahagia dari orang-orang yang menerima makanan dari kami. Setelah menceritakan apa saja kegiatan yang aku lakukan selama membantu pelayanan di Cilincing, lalu apa saja pelajaran yang dapat aku petik dan peroleh dari sana, aku mempunyai problem dalam memahami tentang kasih. Menurut aku, kasih itu adalah aktivitas memberi apa yang aku punya kepada orang lain. Tentu ini juga bagian dari kasih. Hanya saja hal ini yang kemudian menghalangiku untuk melakukan perbuatan kasih. Aku melakukan perbuatan kasih apabila aku memiliki sesuatu. Lalu ketika aku tidak mempunyai apa-apa yang akan aku bagikan, berhenti melakukan perbuatan kasih itu. Ketika melayani orang-orang miskin yang ada di Cilincing, aku baru menyadari perbuatan kasih itu tidak serumit yang aku bayangkan dan pikirkan. Ketika aku hadir, memberi diriku secara total, ketika aku menyapa, tersenyum kepada orang-orang yang aku jumpai dalam tugas perutusanku, mendengarkan mereka, berdialog dengan mereka, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, itulah perbuatan kasih yang menurutku perbuatan kasih yang sesungguhnya. Aku juga kadang suka mengeluh, sakit inilah, sakit itulah saat merasul. Tetapi kemudian aku menyadari apa yang aku lakukan bukan hanya semata-mata sebagai kegiatan kemanusiaan, tetapi lebih daripada itu, aku melayani karena Tuhan yang berikan kepercayaan kepadaku untuk melayani. Dan yang terakhir, pengalaman kerasulan yang saya jalankan sekarang, saya anggap sebagai gambaran misi yang akan saya jalankan nanti, sehingga penting bagi saya untuk menjalankan kerasulan ini dengan penuh sukacita. Akhir kata, jangan pernah berhenti melakukan tindakan kasih, karena itulah yang Tuhan harapkan dari kita yang menamakan diri sebagai pengikutnya. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Sekian dan terima kasih.